Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia 2022. Nah ini acara tahunan Pak Ya? Acara tahunan ini. Ya. Alhamdulillah. Ini acara tahunan sekarang tahun 2022 tentang anti korupsi. Boleh tanya-tanya Pak? Anti korupsi menurut jenengan mengantisipasi korupsi yang paling nendang itu gimana Pak? Dari sisi apa dulu? Kita sebagai remaja atau sebagai apa? Boleh. Dari segala aspek umum. Tadi pertanyaannya gimana? Ini kan anti korupsi. Bagaimana agar kedepannya tidak ada korupsi lagi untuk mengantisipasinya? Ya semua berawal dari diri kita sendiri aja sih. Kalau kita berpikirnya selalu positif, apapun itu, tidak hanya korupsi, dari semua hal kehidupan ini saya kira tidak akan menjadi buruk lah. Semua kembali lagi ke diri kita masing-masing aja. Kalau menurut saya, misal potong tangan itu gimana Pak? Menurut jenengan Pak? Hukuman potong tangan itu? Ya kalau kita kan negara Pancasila, NKRI kan nggak seperti itu. Iya. Artinya kalau saya lebih senang dimiskinkan aja 7 turunan itu. Ya kan? Teknisnya gimana Pak? Ya sekarang kalau misalnya kita terbukti korupsi, ya kan, harta kita disita semua, untuk anak istri kita dimiskinkan, bahkan keluarga inti kita dimiskinkan, kayak seperti China kan gitu. Tapi kalau terus kemudian harus potong tangan, ini ya enggak lah, jangan dulu kan negara yang ini kan sama ada Pancasila kan. Bapak siapa ini? Bapak siapa? Bapak Solo. Terima kasih Pak Solo. Ayo kita lagi di mana nih? Alun-alun. Acara Hakordia tahun 2022. Sekarang kita coba tanya-tanya ya. Kita coba tanya-tanya dulu. Ya Bu, soalnya kami dan besok ajak semua keluarganya ke sini. Loh, lah kok mati sih Mas? Aku udah promosi nih. Nah ini ada Bapak ini. Baik. Jauh. Permisi Pak, boleh tanya-tanya Pak? Ya Mas. Ini kan acara Hakordia Pak Ge. Acara anti korupsi. Menurut jenengan anti korupsi, untuk mengantisipasi korupsi itu yang paling afdol, yang paling bikin nggak ada lagi wes. Kira-kira apa Pak? Menurut jenengan Pak? Naif Mas, nggak ada, nggak bisa lagi. Ya aparatur pemerintahnya dulu diperbaiki, kulturnya, budayanya diperbaiki. Aparatur pemerintah kan dia karena korupsi itu hubungannya sama negara, karena dia pakai uang negara. Ya berarti aparatur pemerintahnya bersama pada penegakan hukum. Kalau penegakan hukumnya oke, lurus-lurus saja, nggak ada main bawah meja, batangan, negosiasi, semua pasti jalan. Intinya di penegakan hukum. Dan kelemahannya rezim ini adalah pada penegakan hukum. Ini jadi sekarang isu korupsi itu. Isu korupsi itu di zaman ini memang di zamannya Pak Jokowi ya terserah. Ini memang sangat ya nggak segencar dulu lah. Jadi ketika pertanyaannya adalah apakah korupsi pasti bisa diberantas, itu naif sekali Pak ya? Buat saya pasti ada, nggak bisa. Tapi untuk menekan itu ada caranya. Ya gimana Pak? Itu tadi balik ke penegakan hukum, budaya dan integritas di aparatur negara sendiri. Termasuk juga di situ adalah unsur-unsur negara yang situ juga di dalamnya ada partai politik. Berat. Memang berat Mas. Kalau potong tangan gimana Pak? Maksudnya potong tangan konsentrasi. Potong tangan Nggak menyelesaikan masalah selama budayanya nggak diatur. Selama budayanya gini-gini aja mau potong tangan, hukuman mati, ya nggak akan dia
ya muter-muter aja. Yang ada adalah komitmen kenegaraan, terutama ya kalau saya ngomongnya secara umum ya, yang penegakan hukum. Gitu ya. Artinya sadar diri Pak ya, kesadaran diri Pak ya. Nggak bisa seperti itu, harus dengan sistem juga. Kalau kesadaran diri individu-individu susah, selama sistemnya nggak dibangun dengan baik. Nah, salah satu sistem yang harus dibangun dengan baik adalah penegakan hukum sendiri. Secara aturan udah bagus, tinggal pelaksanaan penegakan hukum sendiri. Korupsi hubungannya sama penegakan hukum, nggak ada. Menurut saya itu basicnya. Polisian, kejaksaan, pengadilan, hakim. Kalau itu semua lurus-lurus saja, beres Mas. Itu intinya di situ aja akarnya. Kalau kita nggak ada legalisasi, hukum adalah A dan A, nggak ada lagi A aksen, apalagi aksen 2, apalagi pilih-pilih. Siap, terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Wahyu Mas. Bapak Wahyu ini, Bapak Wahyu di bidang apa ini? Aktivitasnya apa? Aktivitasnya? Saya masyarakat biasa. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Sebentar. Ini lanjut tanya jawab sekarang. BUMN PLN. Siap Mas, mohon tanya-tanya ya. Ini terkait Hakordia Pak. Pak atau Mas ini, Mas kayaknya masih muda, siap. Hakordia, Hari Anti Korupsi sedunia. Ini sedunia udah. Pertanyaan saya, ke depannya antisipasi agar korupsi ini nihil lagi di Indonesia itu menurut jenengan apa Mas? Integritas ya Pak. Harus integritas, jujur. Itu untuk warganya atau untuk siapanya? Semuanya, semua elemen. Semua elemen. Nah, sekarang korupsi itu kok masih ada aja. Ini penyebab utamanya kira-kira apa Pak Mas? Selain sistem kita yang masih lemah, ya, adanya juga kesempatan dan kebutuhan. Oke. Jadi semakin kalau kesempatannya semakin dipersempit, nah mungkin akan bisa turun. Sebentar, kebutuhan kebanyakan yang korupsi kebutuhannya udah terpenuhi loh Mas. Oh iya. Ya, mungkin ada kebutuhan yang lainnya. Itu dia kebutuhan, keinginan mungkin. Keinginan bisa juga. Kebutuhan hidup makan doang cukup Mas. Betul. Nah sekarang pertanyaan saya, sepakat nggak terkait hukum potong tangan bagi para maling-maling ini? Saya nggak bisa ini ya, bukan sepakat nggak sepakat ya. Oh, iya. Kalau kita kan maksudnya kalau pemerintahnya bilang ada hukum potong tangan ya monggo, kita kan sebagai rakyat ngikutin aja gitu. Tapi kalau memang pemerintah sekarang tidak ada itu ya, saya rasa harus hukumannya yang lebih setimpal lagi seperti itu. Menurut jenengan terkait potong tangan ini sudah sepadan atau masih belum bisa untuk mengantisipasi ke depannya? Kalau saya rasa walaupun ada hukum seperti itu ya tetap aja kalau ada kesempatan pasti masih ada. Tidak serta-merta seperti itu sebenarnya. Tetap nggak bisa jerak kalau nggak dari diri sendiri Pak ya? Betul sekali. Kayak Singapura ada hukum potong tangan tapi korupsinya sangat kecil sekali karena sistemnya bagus. Oh iya. Kesempatannya diperkecil. Betul ya. Berarti ini segala aspek berpengaruh, terutama di penegak hukum sangat berpengaruh juga ini. Siap. Saya boleh tanya mbaknya? Mas siapa namanya? Mohon maaf. Saya Indra. Mas Indra di PLN Surabaya. Betul. Barakallah. Yang bekerja, kalau Pak kantor BPJS Tenaga permisi Mbak ya. Amin. Ini dengan Mbak siapa? Mohon maaf. Gladys. Mbak Ledis. Pertanyaannya yang sama Mbak Ledis. Mohon maaf. Menurut Mbak Ledis ke depannya Indonesia ini agar korupsi bisa diantisipasi sesuai acara kita hari ini, bagaimana Mbak Ledis? Kalau dari korupsinya sendiri sih lebih ke diri sendiri ya, antisipasinya. Jadi kalau meskipun kita udah mengantisipasi dengan cara apapun, kalau dari orangnya, dari diri sendiri tetap ada kemauan ya tetap aja. Terkait yang tadi ini ada edukasi anti korupsi sejak dini, itu apa edukasinya? Edukasi yang awal tadi. Iya.
Kalau aku sih nggak ngikutin dari awal ya tadi. Jadi kayak edukasinya lebih ke apa tadi ya? Lupa juga. Tapi yang jelas intinya tentang diri sendiri, Mbak ya. Iya, kalau dari aku sih lebih ke diri sendiri. Percuma juga udah menegakkan hukum, kalau dari diri sendirinya tetap ada kemauan. Kalau misal korupsi ketahuan, dihukum bebas, korupsi lagi, itu kira-kira apa yang salah, Mbak? Yang salah kayaknya ya orangnya udah dihukum tapi tetap aja nekat. Itu yang Kebutuhannya masih kurang. yang bikin sekarang kira-kira muncul nggak? Apa sih yang bikin jerah saja nih? Yang bikin jerah itu apa sebenarnya? Sudah muncul nggak kira-kira? Apa ya? Kalau yang bikin jerah, mungkin kalau kepenuhannya udah kecukupin baru udah jerah. Ya Allah, kapan kepenuhan itu bisa terpenuhi? Nah, dari situ kan kita nggak tahu kapan orang kan nggak pernah tahu ya kapan kita bisa merasa cukup. Kalau kayak hidup nomor 1 tuh kita nggak akan pernah cukup. Jadi kita tetap korupsi dan korupsi. Potong tangan pun nggak akan ngefek kayaknya. Nggak akan, kan masih bisa ada yang bantu juga kalau ada apa hukuman potong tangan. Kalau kita punya asisten kan kita juga masih bisa korupsi. Asik ini. Siap Pak Ledis, makasih. Siap. Mbaknya boleh? 2 aja nggak apa-apa. Siap.